Shalom adik-adik. Hari ini kita kembali kebaktian ya, walaupun virtual kita harus tetap semangat, oke? Hari ini kita ditemenin oleh Kak Rafael. Kak Rafael ini akan menjadi pengiring musik kita ya untuk hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian hari ini, kita memuji nama Tuhan dengan judul Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian kita hari ini, kita harus meminta perlindungan dari Tuhan dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, selamat pagi Bapa, terima kasih Kau telah melindungi kami dari malam sampai pagi ini, melindungi kami saat tidur, membangunkan kami di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, kali ini kami mau kebaktian ya Bapa, walaupun virtual, kiranya Kau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Ya Bapa, kiranya Kau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang hendak difirmankan ya Bapa, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian lagi ya, judulnya Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah adik-adik, minggu lalu kan kita udah mendengarkan cerita tentang Musa. Nah sekarang juga kita akan mendengarkan cerita tentang Musa juga, yang akan dibawakan oleh Ibu Penatua Yulin. Simak ya. Selamat pagi anak-anakku yang dikasih Tuhan. Kita ketemu lagi ya setelah 1 minggu kemarin dengan ibu guru yang lainnya. Sekarang saya Penatua Yulin akan membawakan firman Tuhan untuk adik-adikku. Siapa yang saat ini sedang sakit? Tentunya semuanya dalam keadaan sehat. Ayo kita duduk manis. Kita membuka Alkitab kita sebelum membacakan firman Tuhan. Alkitab pada firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Kalau anak-anak semuanya sudah siap, Ibu akan berdoa supaya kita diberikan hikmat untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini anak-anak-Mu di tempat ini dalam keadaan sehat Tuhan, mengikuti ibadah sekolah minggu secara virtual. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan supaya anak-anak Tuhan dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat merenungkan. Tuhan, berikan anak-anak-Mu ini kekuatan dan kemampuan untuk melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saya akan mewakili anak-anak. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Ibu akan membacakannya ya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, ataupun yang dipunyai sesamamu. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan memberikan sebuah aturan hidup kita dalam dunia ini, supaya hubungan kita dengan Tuhan itu selalu diberkati Tuhan. Setiap orang dalam kehidupan, anak-anak pasti tahu ya, kalau di rumah mungkin anak-anak juga diberikan aturan dari papa mama, ya kan? Harus makan jam sekian, pulang sekolah harus cuci tangan, cuci kaki, harus makan, tidur jangan terlalu lama. Itu sebuah aturan-aturan dalam keluarga. Tentunya seperti itu. Dalam sekolah pun, di sekolahan, di kelas itu juga ada aturannya. Seperti yang dalam sekolah, umpamanya anak-anakku di sekolah juga, anak-anak harus bisa mematuhi aturan, karena di sekolah juga ada sebuah aturan. Dalam masuk sekolah pakai baju seragam, berangkat sekolah harus sebelum jam 7
25. Contohnya, di sekolah kita mematuhi tata tertib apa yang diberikan aturan oleh sekolahan. Itu sebuah aturan-aturan. Umpamanya dalam lingkungan, di RT, di RW, sekitar rumah kita, itu juga ada aturannya. Semua hidup itu perlu sebuah aturan supaya kita hidup lebih tertata, lebih baik, lebih benar hidup kita, tidak menjadi anak-anak yang tidak benar. Di sini Tuhan Allah juga memberikan 10 perintah Allah. Dan saya akan sedikit bicara tentang tadi yang sudah kita baca, yaitu Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Ke-10 firman ini merupakan salah satu karya Allah. Karya Allah itu yang seperti apa? Karya Allah itu buatan Allah, ciptaan Allah terhadap bangsa Israel setelah keluar dari perbudakan Mesir. Relasi antara Allah dengan bangsa Israel merupakan inisiatif Allah yang berkarya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Relasi itu sebuah hubungan, itu sebuah karya Allah. Allah sendiri yang menciptakan untuk menyelamatkan bangsa Israel atas Mesir berdasarkan kasih-Nya. Karya penyelamatan Allah tersebut menandakan bahwa Allah lebih berkuasa dari bangsa Mesir. Selain karya keselamatan berupa pembebasan dari tanah perbudakan yang dialami bangsa Israel, karya Allah selanjutnya bagi kehidupan bangsa Israel adalah berupa pengajaran yang dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu Allah menciptakan atau membuat 10 firman Allah, firman Tuhan. Anak-anakku sekolah minggu yang dikasih Tuhan, setelah bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, bangsa Israel melanjutkan perjalanannya menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Pada suatu waktu, tibalah bangsa Israel berhenti di kaki Gunung Sinai. Bangsa Israel menatap gunung tersebut. Ada apa rupanya di gunung itu? Kata bangsa Israel. Musa memimpin mereka berjalan di depan mereka, sedangkan bangsa Israel berjalan di belakangnya, mendaki gunung itu. Musa mendaki gunung tersebut, sedangkan bangsa Israel berjalan sampai di kaki gunung tersebut dan menunggu. Musa akan berbicara dengan Tuhan di gunung tersebut. Tuhan sendiri yang menyuruh Musa supaya naik ke gunung itu, yaitu Gunung Sinai tadi. Tuhan ingin mengadakan sebuah perjanjian dengan bangsa Israel. Lalu Tuhan turun ke sana dalam api yang menyala-nyala. Semua bangsa Israel yang ada tunduk dan hormat. Mereka menundukkan kepala dan menutupi mukanya. Masing-masing menutupi mukanya. Tiba-tiba mereka mendengar suara Tuhan yang disampaikannya ke-10 firman-Nya. Yang pertama, adik-adik ya, dengar dan ingat baik-baik. Tentunya sering ibu guru di sekolah minggu sering memberikan 10 perintah Tuhan. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung berhala untuk dipuja atau disembah. Jangan membuat patung berhala untuk dipuja atau disembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Yang keempat, ingatlah dan kuduslah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Allah Tuhanmu. Pada hari itu engkau tidak boleh berkarya, baik engkau maupun keluargamu. Sebab dalam 6 hari Tuhan menjadikan langit dan bumi, lalu serta segala isinya,
dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Sebab itu Tuhan memberkati hari Sabat dan menyucikannya. Itu yang keempat. Yang kelima, hormatilah ayah bundamu supaya lanjut usiamu di negeri yang akan diberikan oleh Tuhan Allah. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan berdusta atau mengatakan fitnah. Dan yang terakhir adalah yang kesepuluh, jangan mengingini barang sesama manusia. Nah, begitulah anak-anakku yang dikasihi Tuhan, 10 firman Allah yang harus betul-betul kita lakukan, kita cermati, kita selalu ingat-ingat dalam kehidupan kita, supaya kita dalam hidup kita selalu diberkati Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Dengan diberkati, berkat itu bukan hanya materi, tapi dengan kesuksesan, anak-anak jadi pinter, anak-anak jadi penurut terhadap papa mama, di sekolah juga menjadi juara, jadi anak-anak yang baik, hidup takut akan Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, anak-anak sekolah minggu, demikianlah bangsa Israel harus hidup kalau mau disebut sebagai umatnya. Bangsa Israel harus mengasihi Tuhan Allah lebih dari siapapun dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Begitu pula dengan hidup kita. Kita harus mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Itulah 10 firman Tuhan yang pada pagi hari ini Ibu sampaikan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama belajar untuk tertib, untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan, supaya Tuhan selalu memberkati kita. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin adik-adik di sini ada ayat hafalan ya. Adik-adik mesti harus mengerti. Ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat yang kedua. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari tempat perbudakan. Itulah ayat hafalan pada pagi hari ini. Itulah firman Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan Tuhan untuk mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Berikanlah kami kemampuan juga Tuhan untuk selalu patuh dalam ke-10 firman Allah yang pada sore hari ini Tuhan perdengarkan. Suara Tuhan mendengarkan melalui Ibu Yulin. Tuhan, terima kasih. Ampunilah dosa-dosa anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik, tadi kan udah ngedengerin ceritanya. Nah, adik-adik, cerita yang tadi itu tentang 10 firman Tuhan. Kita harus taat ya dengan 10 firman Tuhan. Karena dengan begitu kita akan menaati semua apa yang telah Tuhan firmankan kepada Musa, dan kita harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menghimpun persembahan ya. Persembahannya nanti bisa dititipin ke orang tua adik-adik, dan nanti akan dikumpulkan di kebaktian umum. Sederhana sekali.
Adik-adik, setelah kita menghimpun persembahan, kita berdoa kepada Tuhan ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan, kali ini kami telah menghimpun persembahan kami. Walaupun persembahan kami sederhana ya Bapa, kiranya dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati tangan-tangan yang telah memberi dengan rela hati ya Bapa, kiranya Kau menggantinya dengan berlipat-lipat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah di penghujung acara nih. Sebelum kita selesai ibadahnya, kita akan mengangkat satu pujian lagi yang berjudul Hukum Kelima. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak bawa nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Nah adik-adik, kebaktian kita hari ini telah selesai. Sebelum kita mengakhiri kebaktian kita harus berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan kali ini kami telah selesai beribadah. Kiranya ya Bapa, apa yang telah disampaikan pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bila sebentar kami juga akan melakukan aktivitas kami kembali, kiranya Kau memberkati segala aktivitas kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kebaktian kita hari ini telah selesai ya. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Dadah!